persediaan kembang loyang semakin menipis dan kacang tojin sudah mulai habis, muncullah satu permintaan agar silaturahmi tidak terputus. Tolong pinjam dulu, inahalakan, ya kan? Bapak Ibu sekalian, itu hanya sekedar satu penyegar buat kita kalau saya bilang, karena jam-jam begini rentan sekali antara ada dan tidak ada pikiran kita di sini. Ya, antara alang-alangan tuh, alang-alang mau pulang, tapi kawan sudah janjian, bes sudah nunggu, cowok disimpang, kan begitu. Jadi tahan-tahan kan madu ya di gereja. Tetapi percayalah saudaraku, yang bersekutu dengan firman Tuhan dengan segenap hatinya, dengan kesetiaannya, yakinlah kamu tidak akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Amin. Amin. Terima kasih. Hari ini agak luar biasa memang di akhir minggu di bulan Januari tahun 2024 ini. Gak terasa memang kayaknya baru kemarin kita berkumpul keluarga, baru cipika-cipiki, minta ampun dosa sama Tuhan. Walau mungkin ada juga yang mulai kuman lagi, ya kan? Ada yang kembali ke habitatnya sebelumnya, ada yang betul-betul bertobat, ada yang betul-betul meyakini resolusi baru selama tahun 2024, ada juga yang masih awal-awal sudah akhir ya, lagunya sudah lain. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, penyembah. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Tolong juga dalam Yesus aku sudah bersesakat, kan begitu. Mudah-mudahan lagu itu nggak terdengar di tengah-tengah jemaat Sidorame. Jadi sekarang bagaimana pula kita, Paulus ajak untuk tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, saudara terkasih yang cakep-cakep dan yang ganteng-ganteng, yang luar biasa ciptaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita tersandung sesuatu, kita jatuh, mungkin luka, mungkin berdarah, mungkin kita katakan lecet sebagainya, kita kan sangat kesal. Kita akan ngedumel gitu kan. Yang kita salahkan batunya, yang kita salahkan baloknya. Kita gak pernah salahkan apa? Kemana arah? Sementara kita lagi pegang HP gitu. Iya say, aku kemarin dapat arisan nih, gimana besi ketemu mana kita? Jatuh lagi. Nah sorong orang makan di dapur, memang gak ada katanya. Karena mata kita udah kita fungsikan di tempat. Apalagi saudara terkasih, kalau kita diklaim orang, kitalah batu sandungan untuk orang lain. Yang Paulus nyatakan di sini nggak punya pengetahuan. Notabene Korintus pada saat itu, jemaat Korintus adalah gabungan kombinasi dari orang-orang yang katanya Yahudi, yang orang Yahudi, dan juga orang-orang yang latar belakangnya bukan Yahudi dan juga bukan Yunani. Orang-orang yang dengan hati yang sangat murni, dengan pengetahuan yang sangat minim sekali, mereka ingin menjadi warga jemaat Tuhan. Sehingga mau gak mau, jemaat yang sedang bertumbuh ini, orang-orang yang bukan Yahudi, yang kata orang pinter ya, yang katakannya sarjana dan agama, yang katanya mereka mengembangkan hukum Taurat menjadi beberapa bagian, yang gak boleh makan itu, gak boleh begini, gak boleh begono, segala macam aturan yang mereka tambahkan pada hukum Taurat yang membuat mereka sendiri terkadang tersandung karena mereka gak sanggup melaksanakannya. Itu yang seringkali Tuhan Yesus tokoh, yang sekarang seringkali Tuhan Yesus bilang gak ada gunanya bro, kau tambahin itu. Kenapa? Gak ada holong di hatimu, gak ada cinta dalam hidupmu, gak ada kasih kepada Allah dalam hidupmu. Kau bilang sama kawanmu gak boleh begini, gak boleh begini, segala macam. Ternyata hidup saya lebih tidak bermoral dari mereka yang kita katakan gak boleh, gak boleh, gak boleh. Dan di sini Paulus memberikan pencerahan bagaimana orang-orang yang mengklaim dirinya berpengetahuan, yang tahu banyak hal, yang menyatakan warga kerajaan Allah,
tingkah laku mereka justru membuat mereka yang imannya lemah, yang sedang bertumbuh, menjadi kembali melek. Bahaya, ya kan? Yang kita seringkali bilang, akulah yang paling benar, akulah yang paling hebat, aku mengerti semuanya ayat demi ayat, aku tahu semuanya baik demi baik, aku kenal semuanya pasal demi pasal. Hanya omong, tetapi pemberlakuannya nggak ada sama sekali dalam kehidupan. Ini yang menjadi batasan. Ya, konon lagi kalau bicara soal makan daging persembahan. Paulus angkat bagian yang kecil ini merupakan bagian dari besar kehidupan mereka pada saat itu. Yang acap kali seperti saya bilang depan tadi menyatakan kami orang yang dibenarkan, kami orang yang masuk surga, kalian hanya sebagai soban ahli neraka. Ya kan? Ini klaim yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mereka pandang tidak selevel lah dengan kami masalah iman kepada Yahweh, kepada Tuhan, kepada Allah. Sementara Paulus menyatakan dengan tegas kepada jemaat Korintus yang pada saat itu terdiri dari beberapa kelompok yang jujur saja ada mereka yang sangat luar biasa pengetahuannya, ada yang sangat lemah imannya, ada yang baru bertumbuh dalam kenal kepada Tuhan. Paulus katakan, kita baca bersama ayatnya yang ketiga dan juga yang keempat, 2-3 ayat. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, gandengan ayat 4, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Terus muncul di ayat 5, Allah huruf kecil dan juga Tuhan huruf kecil. Tadi jam 3 saya bilang sama jemaat Tuhan, aku sering sekali marah kepada para guru malu aku. Kenapa? Entah karena kecepatan mencatat, entah karena memang mereka ini anggap remeh, entah karena mereka anggap ini hal yang biasa, yang lumrah. Sering sekali anak-anak saya menulis kata Tuhan untuk Allah Abraham, Ishak, Yakub dengan huruf kecil. Mereka bilang sama saya, kenapa sih Nang? Kayaknya pada masalah tuh. Padahal tidak masalah. Orang lain membaca tulisanmu akan menjadi tersandung. Karena ketika orang yang baca tulisanmu, apalagi kalau sudah mungkin kau share kepada orang lain, dibaca orang lain, mungkin adikmu, mungkin temanmu, mungkin bestimu, mungkin temanmu, dibaca itu, dia berpikir itulah Allah berhala. Sementara tujuan kita Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan anak-anak adik-adik pun terkasih, saudaraku, tulisan juga bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi bagi kita itu no big deal, no problemo, hajinamoto, nanoto. Kan itu sekarang anak-anak ketika kita tidak mau dipintarkan dalam firman Tuhan, kita pikir kita pandai, ya kan? Kita pikir kita berpengetahuan, kita pikir kita intelijennya tinggi, kita pikir akil kita luar biasa. Tetapi soal iman, moral, akhlak, dulu, jangan-jangan kita cuma teorinya saja, kalau prakteknya soalan yang sangat lain. Bapak-Ibu sekalian, saudara pun terkasih, pada hari ini Paulus memang sangat-sangat luar biasa menekankan, tolonglah, perhatikanlah, berimanlah dalam perkara Tuhan. Perhatikanlah, lihatlah, Tuhan yang kau kenal adalah yang menciptakan engkau serupa dengan segambar dengan Dia. Kejadian pasal 1. Dan itu sangat mulia adanya. Memang benar, ketika Oput ada celui, ada Hawa dalam dosa itu merembet dalam dunia. Tapi ingat, dikatakan juga oleh Paulus di sini ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia
Itu